Halo teman-teman, assalamualaikum. Hari ini aku mau membuat brownies pandan masih dengan resep Nyonya Lim. Brownies ini gak kalah enak ya dengan yang coklat, bisa jadi alternatif untuk yang gak terlalu suka coklat. Langkah pertama, kita siapkan bahan keringnya. 140 gram tepung terigu, 12 gram susu bubuk, setengah sendok teh baking powder. Kemudian ini kita ayak dan sisihkan. Selanjutnya kita siapkan bahan cairnya. 90 gram margarin yang udah kita lelehkan, kemudian kita tambahkan 90 gram minyak sayur. Aduk dan sisihkan. Sekarang kita akan membuat adonan kuenya. Siapkan wadah yang besar, masukkan 4 kuning telur dan 3 putih telur. Jadi ini 4 butir telur, tapi 1 putih telurnya tidak kita pakai. Kemudian masukkan gula pasir sebanyak 125 gram, 1 sendok teh SP, setengah sendok teh vanili bubuk, 1/4 sendok teh garam. Kemudian ini dimixer sampai mengembang putih dan kental berjejak. Dengan kecepatan bertahap, dari kecepatan paling rendah hingga ke kecepatan paling tinggi, kurang lebih selama 8 menit atau sesuaikan dengan mixer masing-masing. Setelah adonan mengembang, kemudian masukkan bahan keringnya. Masukkan ke dalam 2 tahap agar mudah mengaduknya. Mixer dengan kecepatan 1 sebentar saja asal rata. Setelah semua bahan keringnya masuk, kemudian sekarang kita masukkan bahan cairnya. Mixer dengan kecepatan 1 sebentar saja. Lanjut aduk dengan spatula sampai merata dan pastikan tidak ada bahan cair yang mengendap di bawah. Setelah adonan selesai, kemudian kita ambil sedikit, kurang lebih 6 sendok makan untuk nanti lapisan tengah. Kemudian sisa adonan yang banyak ini kita tambahkan 1 sendok teh pasta pandan. Aku tambahkan beberapa tetes warna kuning agar nanti warna hijaunya menjadi cantik, dan ini opsional ya. Untuk selanjutnya adonan warna hijau ini kita akan bagi 2 sama banyak. Dan untuk adonan yang sedikit ini, untuk lapisan tengah kita tambahkan SKM warna putih 1 saset. Kemudian tambahkan keju parut sebanyak 50 gram. Aduk dan sisihkan. Siapkan loyang ukuran 18 cm yang aku alasi dengan baking paper, atau bisa juga dengan dioles margarin dan ditaburin dengan sedikit tepung. Kemudian tuang adonan pertama, yaitu adonan hijau, ratakan, kemudian siap untuk dikukus. Sebelumnya kukusan harus sudah dipanaskan terlebih dahulu sampai airnya mendidih, dan tutup panci harus dibungkus dengan serbet yang bersih. Kukus lapisan pertama selama 15 menit dengan api sedang. Setelah 15 menit kemudian buka tutup pancinya, tuang lapisan yang tengah yaitu lapisan yang putih. Ratakan kemudian kukus selama 10 menit.
Setelah 10 menit kemudian buka tutup pancinya, tuang adonan yang terakhir yaitu adonan hijau. Untuk yang terakhir ini kita kukus selama 20 menit agar matang sempurna. Setelah 20 menit kemudian kita buka tutup pancinya. Lakukan tes tusuk, apabila tidak ada yang menempel artinya udah matang dan bisa kita angkat. Setelah dingin kita akan potong kuenya. Dari potongannya ini sangat lembut. Satu resep ini aku potong menjadi 27. Jadi kuenya aku potong menjadi 3 bagian, kemudian masing-masing aku potong menjadi 9. Sekarang kita akan coba kuenya. Bismillah. Masya Allah, kuenya sangat enak, lembut, moist, rasanya legit, gak kalah dengan brownies yang coklat. Ini recommended banget untuk kalian yang ingin brownies tapi gak terlalu suka coklat ya. Selamat mencoba di rumah. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, assalamualaikum. Kali ini aku lagi bikin brownies pandan resepnya Nyonya Lim versi yang 2 telur. Pakai resep ini dijamin hasilnya nggak mengecewakan ya. Meskipun nggak pakai coklat putih tapi rasanya enak dan moist. Yang penasaran gimana caranya aku membuat? Yuk simak videonya sampai selesai. Pertama siapkan loyang. Di sini aku menggunakan loyang ukuran 18, tinggi 7 cm, oles tipis-tipis dengan margarin, kemudian alasi dengan kertas baking. Sekarang kita akan membuat adonannya. Siapkan wadah yang kering dan bersih, kemudian masukkan 2 butir telur, 65 gram gula pasir, setengah sendok teh SP, dan 1/4 sendok teh vanili bubuk. Mixer dengan kecepatan bertahap dari kecepatan terendah hingga ke kecepatan paling tinggi sampai mengembang, putih dan kental berjejak kurang lebih selama 5 menit. Ini cukup 5 menit karena hanya 2 telur. Setelah mengembang, putih dan kental berjejak, kemudian kita matikan mixernya. Masukkan bahan keringnya, 75 gram tepung terigu, 10 gram susu bubuk, dan 1/4 sendok teh baking powder. Kemudian kita ayak. Lalu ini kita mixer sebentar dengan kecepatan 1 hingga tercampur rata. Dan terakhir kita masukkan bahan cairnya. Ini campuran 45 gram margarin cair dan 45 ml minyak. Kemudian ini di mixer sebentar dengan kecepatan 1, dan ini tidak perlu sampai tercampur rata ya teman-teman.
Tambahkan pasta pandan secukupnya. Nah, ini lanjut di mixer sebentar asal tercampur saja. Kemudian matikan mixernya, lanjut aduk balik dengan spatula sampai tercampur rata dan pastikan tidak ada bahan cair yang mengendap di bawah. Setelah tercampur rata, lalu tuang adonan ke dalam loyang. Ratakan, kemudian hentakan beberapa kali. Nah, ini udah siap kita kukus. Ini kukusan sudah aku panaskan sebelumnya dan airnya sudah mendidih ya teman-teman. Masukkan loyang, kukus selama 25-30 menit dengan api sedang cenderung kecil. Setelah 25 menit, coba kita buka dan tes tusuk. Nah, ini sudah nggak ada yang menempel ya, artinya sudah matang dan bisa kita angkat. Sisir pinggiran loyang, kemudian keluarkan kue dari loyang. Jangan lupa buka baking papernya. Setelah brownies dingin, kemudian aku oles dengan buttercream. Setelah buttercream rata, lalu tambahkan topping sesuai selera. Di sini aku menambahkan keju parut. Nah, ini udah rapi toppingnya, kemudian potong-potong sesuai selera. Aku potong menjadi 5 tiap sisinya, jadi nanti menghasilkan 25 potong. Dan terakhir ini aku kasih selai stroberi di atas keju biar tampilannya tambah cantik dan biar ada rasa seger-segernya ya teman-teman. Nah, ini dia brownies kukus pandan 2 telurnya. Masya Allah cantik banget ya tampilannya. Ini tuh modalnya sedikit ya teman-teman, hanya 2 telur jadinya banyak. Untuk tekstur dan rasa sangat memuaskan, moist, lembut, rasanya manis, gurih dari keju dan seger dari selai stroberinya. Masya Allah, wajib banget kalian recook ya. Oke teman-teman, sekian video kali ini. Makasih ya udah nonton. Selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.